Karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya, makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di sidang kronologi. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid gitu. Di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Iya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Udah begitu saya dropin dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah tuh dia udah 1 jam. Saya tungguin, ya udah, saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, "Kenapa ini di-stop?" Ya udah saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang bikin? Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Begal-begal, saya bilang begitu. Tadi itu kan pada saat buka mobil kemudian turun terus melihat setelah sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai botol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok ditutup kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah pihak kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar diseret-seret benar atau enggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Jadi mungkin karena saya mau pertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Saat di kejadian penyidikan itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena sedang dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil. Maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dijual? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau, saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini, gitu, seperti itu. Dan sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang Ipul sempat dipertemukan dengan S. Belum. Kenal S di mana Bang Ipul waktu itu, ngelamar oleh siapa? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia terindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap? Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus berhati-hati sekarang memilih teman,
ya memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu, karena yang saya pikir baik ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Ya, terima kasih banyak.